Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira,
karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kadang-kadang hanya kehilangan yang bisa membuatmu mengerti akan hadirmu. Kehilangan sering meninggalkan kecewa, bekaskan gelisah, pun luka di hati. Bila yang hilang itu adalah sesuatu yang bernilai. Bila yang hilang itu adalah sesuatu yang berharga. Bila yang hilang itu adalah pribadi yang berarti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Teks Injil yang panjang tadi diberi judul Kisah Anak yang Hilang. Namun sebenarnya kisah tentang Bapa yang baik hati, Bapa yang murah hati, Bapa yang mengampuni dengan tulus. Anak yang hilang dalam perspektif Lukas merupakan gambaran manusia yang hilang. Anak yang hilang melambangkan sebagian dari diri kita yang hilang. Sebagian dari keseluruhan diri kita yang tenggelam dalam kegelapan. Yang terpeleset dalam lumpur dosa. Yang salah langkah ke jalan yang gelap. Yang terpenjara dalam neraka keterpecahan kepribadian kita. Maka anak yang hilang seharusnya ditemukan kembali, dirangkul, dipeluk, diterima, pun diampuni dengan tulus ikhlas. Si bungsu yang meminta pembagian harta warisan dan pergi menghabiskannya sampai hidupnya menderita, menyadarkan dirinya akan Bapa yang berkelimpahan kasih sayang dan pengampunan. Ia menyadari keadaannya sebagai orang berdosa. Ia sadar diri bahwa dirinya adalah pendosa. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi disebut anak Bapa. Suatu jeritan hati, sebuah pekikan batin penuh penyesalan yang dalam. Kemauan dan keberanian untuk pergi kepada Bapa adalah suatu sikap tobat yang luar biasa dari si bungsu. Sikap seperti ini harus juga menjadi sikap setiap orang beriman, sikap setiap kita. Tanpa kesadaran, kemauan, dan keberanian untuk bangkit dan kembali, kita akan terus tenggelam dalam kegelapan dosa yang tak pernah berakhir. Masa prapaskah adalah juga masa tobat.
masa pembaharuan diri secara total. Tobat berarti kembali kepada Bapa, yaitu kembali memulai hidup baru dalam semangat baru. Kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan yang terus-menerus, sebab Allah adalah Bapa yang dengan setia menunggu kembalinya kita. Ketika si sulung dalam Injil tadi melihat lumpur dosa dalam diri saudaranya si bungsu, si bapa justru melihat air jernih dalam lumpur dosa si anak bungsunya. Sebuah sikap terpuji, sikap berbelas kasih yang paling agung dan mulia. Kerap kita berperan seperti si sulung dalam Injil, tertib dan taat aturan. Tetapi siapa tahu ini hanya kedok untuk menutupi kemunafikan kita yang kerap berpura-pura. Atau kita pun sering berperan seperti si bungsu, memboroskan harta, berfoya-foya, hidup sesuai selera dan kehendak sendiri, mencari kesenangan sendiri, masa bodoh, lalu jatuh dalam lumpur dosa. Tetapi kita sadar, seperti si bungsu, akan diri kita yang telah salah dalam melangkah, lalu kembali kepada Bapa, memohon pengampunan dan memulai hidup baru. Semoga masa Prapaskah ini menjadi kesempatan berahmat untuk bertobat dan kembali kepada Bapa Allah yang telah dan selalu mengalirkan energi kasih, energi pengampunan, energi kehidupan kepada Anda dan saya, kepada kita semua. Semoga.